Adapun hari ini melakukan percakapan praobservasi yang saya lakukan ini untuk mengetahui dan evaluasi jalannya proses pembelajaran yang observasi akan lakukan. Dari persiapan awalnya agar observasi ini akan siap pada kegiatan pembelajaran nanti yang akan kita observasi. Observasi untuk pembelajaran nanti kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Untuk nanti saat observasi karena saya akan melakukan pembelajaran kelas materinya adalah sumber daya alam. Jadi harapannya tujuannya supaya kita bisa mengetahui pengertian dari sumber daya alam apa, kemudian kita juga bisa menyebutkan jenis-jenisnya sumber daya alam apa, dan kita bisa mengetahui pemanfaatan sumber daya alam itu dari kita sendiri. Jadi tujuan dari pembelajaran nanti itu pengertian dari sumber daya alam, kemudian jenis sumber daya alam, dan manfaat dari sumber daya alam. Benar, jadi tidak kasih. Baik, untuk selanjutnya pada pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang saya lakukan adalah pengertian sumber daya alam, kemudian jenis sumber daya alam, dan manfaat sumber daya alam. Lalu menurut sih rencananya yang apa yang saya akan lakukan? Baik, dari rencana pembahasan yang saya lakukan itu di keterampilan nanti kita memulai dari prakteknya, jadi pada saat kelas nanti dan dari diskusinya. Kemudian untuk pengembangan pengetahuan sendiri nanti saya lihat dari penugasannya di awal aja yang saya sampaikan dan juga soal-soal yang ada di atas. Nanti kira-kira observasi nanti melakukan strategi atau metode pembelajaran yang untuk strateginya nanti saya akan menggunakan pembelajaran diferensiasi sesuai kebutuhan siswanya. Kemudian untuk metodenya yang jelas nanti saya akan sama dulu untuk menyampaikan tujuan belajarnya dan materinya. Kemudian nanti ada praktek. Disitu nanti saya akan rencananya juga dengan kegiatan outing class. Nanti kelas kita mau mengadakan outing class ini saya sendiri. Nanti anak-anak belajar membuat ayam bunda gimana nanti akan diskusikan tentang pemanfaatan sumber itu. Kemudian nanti setelah praktek anak-anak ada diskusi kelompoknya. Kemudian untuk mengetahui selama siswa dan materi nanti juga akan persiapan untuk lomba kerja mandiri seperti kita semua di sana. Luar biasa, itu pembelajaran yang sudah persiapkan. Jadi saya ulangi kembali untuk strateginya belajar organisasi ya. Kemudian prakteknya ini luar biasa bisa outing di Saesko ya. Jadi mereka nanti perkiraan anak-anak itu bisa praktek langsung ya. Budaya asli alam. Kemudian juga memanfaatkan metode diskusi kelompok serta RPT untuk organisasi siap. Kemudian kira-kira nanti ketika pembelajaran pembelajaran apa yang observasi akan lakukan? Medianya yang pasti yang pertama adalah ASNA, kemudian ada juga nanti kita menyiapkan slide. Nanti saat kita melaksanakan kita juga menyiapkan gambarnya. Kemudian nanti di saya nanti kita praktek secara langsung otomatis ada gambarnya nanti juga sudah disiapkan di sana. Kemudian buat tugasnya dan juga lembaga diskusi. Jadi ada slide, kemudian praktek di Saesko, kemudian KPT ya. Nah yang terakhir sebenarnya yang ingin saya tanyakan, kira-kira pembelajaran untuk outingnya ini kapan sudah? Insya Allah kemarin kita dari PHSS-nya kita di sana kita belajar itu dari tanggal
Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah semoga kita berikan kelancaran dalam melakukan belajar ini sampai nanti selesai. Bagaimana hari ini, masih semangat apa tidak ya? Coba, mana semangatmu? Semangatku. Yang sebelah sana, mana semangatmu? Semangatku. Alhamdulillah semuanya habis makan siang jadi full energinya ya. Gak ada yang lemas, gak ada yang ngantuk. Kita mau belajar. Belajar apa hari ini kita? Kita akan belajar kipas, melanjutkan materi kita yang kemarin selama kita mengipas di saya rasa resto. Masih ingat gak waktu di saya rasa resto? Kita belajar apa? Cara membuat kredit. Sebelum mulai bikin kredit itu kita sama jajannya dikasih materi juga kan? Materi apa nih? Nah, kita akan mengulangi materi sumber daya alam. Khususnya ada pemanfaatan sumber daya alam. Ada yang masih ingat SDA itu apa? Sumber daya alam itu apa? Silakan anak-anak yang bisa menjelaskan apa itu sumber daya. Oke, Mbak Mira. Segala sesuatu yang ada di dalam dan digunakan. Iya, boleh tepuk tangan dulu benar. Segala sesuatu yang ada di dalam untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kemarin dibagi jadi berapa ya? Angkat tangan yang bisa menunjukkan. Bagi Mbak Mira. Sebelum itu, sebenarnya dibagi jadi berapa dulu? Satu. Sebelum itu, ada yang bisa mencontohkan? Mas Asaka? Sebelum itu contohnya. Lu sudah berani itu sampai buat Mbak Mira dan Mas Asaka. Ya, sudah. Iya, muncul banyak yang masuk. Ada dua kemarin sumber daya alam yang bisa diperjuangkan dan tidak bisa diperjuangkan. Kemarin ada dua, sekarang bisa diperjuangkan dan tidak bisa diperjuangkan. Yang padi, jagung, kemudian ada nanam tebu. Ada juga warganya itu juga mau berprofesi sebagai peternak. Jadi di sawah itu ada beberapa warga yang mendirikan ternak ayam. Jadi dia termasuk memanfaatkan sumber daya apa kalau ternak ayam? Berani. Itu yang di tempat dulu. Jadi ada soal, silakan nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Tapi sebelumnya, apakah ada yang bertanya? Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Sumber daya alam lestari. Kemarin di LKS ada ini sumber daya alam lestari. Daya alam lestari. Contohnya apa kemarin? Air, udara, sinar matahari, tanah, ya. Nah, kalau ditanya, kalau saya tanya, sumber daya alam lestari ini kira-kira bisa masuk di kategori apa yang jadi? Hah? Masuk yang mana? Dia ini terus-menerus akhirnya nggak akan habis. Jadi kalau ada soal, dia itu masuk kelompok 3. Sumber daya lestari ini termasuk kelompok sumber daya alam yang bisa diperjuangkan. Jadi nanti kalau kamu ketemu soal air, udara, sinar matahari itu sumber daya alam apa? Kalau pilihannya itu tidak ada jawaban lestari, berarti kamu pilih ya sumber daya alam bisa diperjuangkan. Itu ya. Terima kasih Mbak Mira. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah? Oke. Sekarang saya kasih tugas. Nanti silakan bisa dikasih waktu mengerjakannya. 5 menit cukup. Oh, ya. Nanti setiap kelompoknya masih sesuai listnya ya, mendapatkan lomba kerja diskusi. Silakan nanti kalian diskusikan. Di soal yang pertama adalah kalian menuliskan sumber daya alam nabati beserta manfaatnya. Contohnya nanti udah banyak ya. Contoh nanti tebu bisa diolah menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau saya ulangi ya, dari kelompok 2 hasilnya Tenco itu menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Ningrum, CGP Angkatan 9 dari SD Lukman Al-Hakim. Hari ini saya akan memperkenalkan rekan saya. Monggo, Ustazah. Nama saya Ustazah Rosi. Saya mengajar di kelas 4. Terima kasih. Dan saya juga ditemani dengan pengajar praktik saya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah pengajar praktek dari Puji Ningrum. Hari ini melakukan pasca observasi dengan rekan sejawat. Mari kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustazah Rosi. Waalaikumsalam, Ustazah. Alhamdulillah, Ustazah kemarin sudah melakukan observasi, kemudian supervisi akademik. Kita juga sudah melakukan wawancara pra-observasi sebelum melakukan observasi kemarin. Luar biasa kemarin pembelajarannya berjalan lancar, ada praktek, ada diskusi. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana refleksi penjenengan di pembelajaran kemarin, Ustazah. Iya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah dari pembelajaran kemarin dari anak-anak sendiri sangat menikmati proses pembelajaran, khususnya saat pembelajaran saat kita adakan di luar kelas, saat outing kelas itu di mana anak-anak melakukan kegiatan membuat fried chicken, yang mana itu adalah kegiatan yang baru yang pertama kali mereka lakukan. Jadi anak-anak sangat interesting, sangat excited, sangat tertarik untuk mengikuti kegiatan, sehingga saat kegiatan pun anak-anak mengikutinya dengan sangat enjoy sampai dari awal sampai dengan akhir penutup kegiatan. Gitu. Ya, luar biasa. Itu merupakan pengalaman sebagai anak-anak gitu. Cooking kelas di luar gitu. Menurut Ustazah, apakah tujuan pembelajaran yang menjenengan sudah rencanakan sudah berhasil di pembelajaran kemarin? Untuk saat kita kan pembelajarannya 2 kali. Yang pertama saat pertemuan pertama di Saira Saristo itu anak-anak melakukan praktek, karena kita di luar kelas dan juga waktunya terbatas, ada beberapa materi yang belum sempat disampaikan ke anak-anak, dan juga ada beberapa anak yang izin tidak masuk. Jadi materi yang saya sampaikan saat cooking class itu otomatis tidak bisa maksimal saya sampaikan ke anak-anak. Akhirnya di pertemuan yang kedua, di tindak lanjut yang kedua itu, saya mengulang lagi materinya dengan materi yang lebih spesifik, mendalam tentang sumber daya alam itu sendiri itu apa, pengertiannya apa, jenis-jenis beserta pemanfaatannya. Dan kemudian bagi anak-anak yang tidak masuk itu, saya ajak diskusi dengan teman-temannya yang kemarin masuk supaya mereka punya gambaran tentang kegiatan kemarin. Jadi bisa saya garis bawahi, berarti tujuan pembelajaran apakah sudah terlewati ya dari sini adanya penguatan yang penjenengan lakukan di pertemuan berikutnya itu. Lalu area pengembangan yang sudah penjenengan rencanakan apakah sudah juga terlaksana, Saudara? Ya, alhamdulillah kemarin dari pengetahuannya, dari lembar diskusi yang saya siapkan untuk anak-anak juga alhamdulillah kesini juga baik. Kemudian dari keterampilan, dari prakteknya pun sudah sesuai dengan kegiatan yang kita rencanakan. Itu. Berarti ada 2 area di sana. Saya lihat juga ada area pengetahuan dan keterampilan Jadi sudah terlaksana alhamdulillah sudah. Kemudian menurut Ustazah,
kendala apa yang penjenengan temui saat pembelajaran yang pertama maupun yang kedua? Untuk pembelajaran yang pertama, karena kita di luar kelas, otomatis kita harus bisa mengkondisikan anak-anak untuk tetap bisa menjaga budaya ketertiban, untuk menjaga sikap sopan santun di tempat yang baru. Karena kita di sana datang sebagai tamu, otomatis kita juga harus bisa mengkondisikan anak-anak supaya tetap bisa menjaga nama baik sekolah, kemudian mengkondisikan sikapnya supaya bisa terus tertib dari awal sampai akhir. Itu juga suatu tantangan yang luar biasa, karena mungkin biasanya kalau di sekolah mereka ya agak-agak pedisiran, tapi di situ kita harus benar-benar bisa memantau 30 anak itu biar tetap bisa konsentrasi dalam melaksanakan kegiatan dari awal sampai akhir. Kemudian yang di hari kedua yang mungkin karena ada beberapa anak yang sebelumnya tidak masuk, jadi mungkin saat awal pembelajaran mereka sempat bingung karena sebelumnya mereka tidak ikut. Akhirnya saya tindak lanjuti, saya bentuk kelompok itu agar yang tidak masuk bisa mengetahui informasi yang kemarin dilaksanakan teman-temannya. Baik, luar biasa itu pembelajaran yang sudah berjalan kemarin ya. Saya juga guru juga berkontribusi aktif untuk menjaga konsentrasi anak-anak. Lalu kira-kira apa tindak lanjut penjenengan setelah pembelajaran hari ini? Tindak lanjutnya yang pasti untuk mengecek pemahaman anak-anak lebih lanjut, saya sudah menyiapkan untuk tugas formatif, lembar tugas yang akan dikerjakan anak-anak. Kemudian untuk materi yang beberapa yang belum sempat tersampaikan akan saya sampaikan di pertemuan yang selanjutnya. Seperti itu. Baik. Apakah ada pengembangan-pengembangan yang lain selain yang disebutkan tadi, Ustazah? Mungkin pengembangannya dari yang belum dari keterampilan tadi sudah dari prakteknya itu, pengetahuan juga sudah dari tugasnya itu. Dari sikap itu saya ngambilnya dari waktu anak-anak praktek. Jadi area-area itu sudah yang insya Allah yang akan menjadikan sudah termasuk semuanya. Jadi yang penilaian sikap itu saya gabung saat mereka praktek itu. Baik, terima kasih Saudara Rosi atas waktu dan kesempatannya. Kira-kira untuk rencana tindak lanjut yang sudah penjenengan rencanakan itu akan dieksekusi kapan, Saudara Rosi? Insya Allah karena ini kita laksanakan bulan Februari, ya nanti mungkin sekitar bulan Maret, misalnya bulan Maret, jadi 2 minggu lagi. Baik, saya pastinya ingin mendengar kegiatan yang berikutnya, Saudara Rosi. Yang kemarin, pengalaman kemarin luar biasa, kelas di luar, anak-anak semua sangat antusias. Semoga di kegiatan berikutnya, di pertemuan berikutnya nanti penjenengan masih mau berkomunikasi dan berkolaborasi dengan saya lagi, dan saya juga bisa belajar dari situ. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Ustazah, terima kasih juga bimbingannya. Semoga nanti ilmunya juga bermanfaat untuk saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tadi percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan dengan Saudara Rosi. Untuk kesempatan berikutnya kepada pengajar praktik Bu Septiani bisa menyampaikan pesan-pesannya kepada saya sendiri sebagai supervisor yang belajar untuk melakukan supervisi akademik. Terima kasih. Luar biasa. Coachingnya terlihat. Ustazah Puji sebagai coachnya, Ustazah Rosi sebagai coachingnya, di mana Ustazah Puji menggali pertanyaan sehingga bisa dijawab dengan bagus, jadi sampai pada sampai kapan dan sebagainya, gitu ya. Tidak perlu nanti coaching seperti ini bisa dilanjutkan lagi atau diterapkan tidak hanya di Ustazah Rosi, tapi bisa di Ustazah yang lainnya. Sehingga hasilnya nanti permasalahan itu bisa ditemukan dan si coachingnya sendiri bisa mencari solusinya. Itu coaching seperti itu, Saudara. Nanti kalau panjenengan ikut pendidikan guru penggerak akan diajari tentang
materi coaching. Coaching itu ya seperti ini. Si coachnya tidak banyak bicara, banyak diamnya, tapi yang banyak bicara siapa? Si coachingnya. Dan ini sudah diterapkan dalam masa mudah-mudahan apa yang panjenengan semuanya lakukan bisa bermanfaat. Seperti peserta. Jadi itu saja. Terus kemudian untuk catatan saya pasca observasinya sudah ada refleksi tadi, kemudian topik percakapan juga sudah ada. Sebenarnya pertanyaan saya, ini SD kelas berapa? SD kelas 4, kelas 4 sudah banyak bisa masak lah. Iya, karena sama kokinya dikasih tutorial dulu. Gitu ya. Jadi apalagi di mana tadi? Di Saya Resto. Saya Resto itu ya. Depannya gedung wanita. Itu. Paling baru sudah ikut? Jadi cuma ya guru kelasnya yang main. Gitu ya. Iya, sama anak-anak. Sama dibantu dari sana itu kan ada satu tutornya, ada 2 pendamping. Jadi nanti tutornya yang ngasih aba-aba, jadi pendampingnya keliling sambil ngarahin anak-anak gitu. Terus diajari ini bahan apa? Iya, jadi sebelumnya itu dijelaskan dulu. Mereka juga bantu kita menjelaskan materinya apa, kemudian pengenalan alat dan bahannya, langkah-langkahnya sampai selesai packing dimakan bareng. Makan bareng biasa ini ya. Kelas 4 ada ya. Kelas 4. Nanti baru tidak mengajarkan bahwa apa namanya tidak hanya masak, ada lagi namanya. Ada. Memasak itu tidak Hanya perempuan, semuanya bisa masak di mana yang boleh. Paling tidak anak seusia itu sudah mengenal masak itu seperti ini. Dan penting lagi ini luar biasa pendidikan ini bisa membantu orang tua di rumah. Orang tua repot bikin yang boleh. Mandirian itu bisa diterapkan. Sebenarnya luar biasa. Ini sekolah lain apa ya seperti ini? Kalau kemarin tuh saya dengar waktu diskusi ya, itu loh apa sekolahannya Ustazah Puji itu bagus itu. Saya juga kan, kalau PP kan nggak bisa hanya mengamati saja. Saya dengar itu SD-nya Ustazah Puji itu bagus itu, apa namanya kegiatan pertamanya Tim kelas. Itu saya rasa seperti itu, kemudian tidak lanjutnya pengembangannya ditingkatkan. Tidak perlu nanti mendatangkan koki Langsung ke sekolah. mengundang koki, dan koki yang artinya masakan yang apa, yang sesuai dengan selera dan karakternya anak-anak. Bikin roti tart, gitu ya. Kalau masak sayuran yang stik dan sebagainya itu kan kayaknya belum itu ya paling ya bikin roti gitu kan udah loh, telur, tepung, gula udah dikocok sudah masukkan jadi adonan, masukkan ke oven sudah selesai kan gitu ya. Jadi itu sesuai dengan usia dan karakternya anak kan Belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain bikin luar biasa itu nanti ada lomba. Bisa dilombakan ya, bisa dilombakan misalnya antar kelompok. Terus mau seperti demikian lagi serangkaian ajaran dan pasca observasi dengan Ibu Sekti Fira ini sebagai pengajar praktik dan Ustazah Rosi sebagai coaching untuk melakukan super akademik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.